Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Bagian Produksi di PT Kue Tradisional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sambas, nomor induk mahasiswa 331231361093, program studi manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Bagian Produksi di PT Kue Tradisional Indonesia. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bab 1 akan kita bahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Meskipun teknologi terus berkembang, setiap perusahaan menghendaki tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran operasional. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan. Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi dan pengalaman kerja. Karyawan yang termotivasi akan memiliki semangat dan tanggung jawab tinggi yang berdampak pada pencapaian target perusahaan. Sebaliknya, jika produktivitas menurun, tujuan perusahaan sulit tercapai. PT Kue Tradisional Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur roti di Kota Depok, mengalami tantangan dalam produktivitas karyawan di bagian produksi. Fenomena seperti demotivasi, tingginya tingkat absensi, serta keluar masuknya karyawan dalam beberapa tahun berdampak pada kelancaran target produksi, pengiriman produk, serta kualitas barang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengangkat tema tentang motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di bagian produksi di PT KTI. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pengamatan pada objek penelitian di lapangan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang ada, antara lain penilaian kinerja karyawan menunjuk bahwa kinerja karyawan pada bagian produksi menjadi paling rendah dibandingkan dengan divisi yang lain. Penilaian kerja pada bagian produksi mengalami penurunan setiap tahunnya. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan di PT KTI tidak optimal. Batasan masalah pada penelitian ini hanya mencakup tentang motivasi kerja yang menjadi variabel pengaruh dan kinerja karyawan pada PT KTI yang menjadi variabel dipengaruhi. Atribut penilaian pada setiap variabel meliputi variabel motivasi kerja, tanggung jawab, prestasi kerja, pengakuan atas kinerja, dan pekerjaan yang menantang, dan variabel kinerja karyawan, kualitas, waktu penyelesaian, dan taat asas. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pada perusahaan manufaktur produksi roti dan kue bernama PT Kue Tradisional Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian produksi di PT Kue Tradisional Indonesia.
Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan masukan serta rekomendasi kepada PT Kue Tradisional Indonesia dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan bacaan serta sebagai referensi untuk penelitian serupa. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Ketika kita bahas manajemen sumber daya manusia, motivasi kerja, serta kinerja. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dan mengoptimalkan tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberlanjutan kesuksesan perusahaan sehingga diperlukan pengelolaan yang baik untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, berprestasi, dan loyal. Menurut para ahli, manajemen sumber daya manusia mencakup usaha untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja agar dapat berkontribusi maksimal bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia tujuan untuk memastikan organisasi mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kerja. Selain itu dapat fungsi operasional seperti pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan memasok tenaga kerja yang kompeten, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, mempertahankan karyawan melalui kompensasi yang adil, serta motivasi mereka agar lebih produktif. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, maka kinerja karyawan akan meningkat, mendukung keberhasilan perusahaan. Tujuan MSDM adalah meningkatkan kontribusi produktif individu dalam organisasi secara strategis, etis, dan sosial. MSDM memiliki 4 sasaran utama: sasaran organisasi, sasaran fungsional, sasaran sosial, serta sasaran pribadi pegawai. Untuk mencapai tujuan ini, SDM melaksanakan berbagai aktivitas seperti perencanaan SDM, pengembangan, evaluasi, serta mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam menjaga hubungan kerja harmonis, memberikan kebijakan SDM efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peran SDM sumber daya manusia memiliki peran penting dalam manajemen, terutama dalam melakukan efektivitas perusahaan. Menurut Pasibuan 2006, SDM meliputi perencanaan jumlah dan kualitas tenaga kerja, seleksi dan penempatan karyawan, pengembangan serta kesejahteraan karyawan, sehingga pengaturan pensiun, pemberhentian. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam memantau perkembangan ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, dan kemajuan teknologi dan serikat buruh. Cairina 2009 menambahkan bahwa peran sumber daya manusia mencakup peranan SDM, rekrut, manajemen prestasi, pelatihan dan pengembangan, manajemen penghargaan, serta menjaga kesehatan, keselamatan, dan kepuasan. Pendekatan manajemen sumber daya manusia menurut Xiaobing, pendekatan MSDM fokus pada hak asasi manusia, pendekatan manajerial, sistem, dan pendekatan proaktif, kontribusi dan pencarian masalah. Hasibuan 2017 menawarkan beberapa pendekatan lain, pendekatan paternis tetapi berisiko menurunkan produktivitas, dan pendekatan sistem sosial memandang organisasi sebagai sistem kompleks yang tergantung pada kerjasama. Kesimpulan, pemilihan pendekatan MSDM harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Motivasi kerja.
Pengertian motivasi kerja. Motif atau motivasi berasal dari kata Latin morev yang berarti dorongan dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Noto Atmojo 2017. Noto Atmojo 2007. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dalam Kopri 2016 disebutkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Supriyono 2016 menjelaskan, motivasi atau motif adalah suatu dorongan dari dalam diri seorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Apandi 2012 menjelaskan, motivasi merupakan kekuatan dorongan kebutuhan tenaga dan mekanisme psikologis dari akumulasi faktor-faktor internal dan eksternal. Makmum 2017 menjelaskan motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu baik disadari atau tidak sadari. Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dorongan di dalam seorang untuk melakukan suatu tindakan seorang yang mempengaruhi semangat, arah, kegigihan, perilaku yang memiliki sehingga perilaku tersebut menjadi penuh energi, terarah, bertahan lama dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan akumulasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Lestari 2015, faktor yang mempengaruhi motivasi terdiri dari faktor ekstrinsik lingkungan, kondisi fisik, tekanan sosial, regulasi organisasi. Faktor herediter, pembawaan dari keturunan. Faktor intrinsik, kepribadian, minat, bakat, kemauan, intelijensi, dan fasilitas, kenyamanan, serta ketersediaan sarana. Kesimpulannya, motivasi kerja dipengaruhi oleh dua faktor utama intrinsik dari dalam diri individu dan ekstrinsik dari lingkungan luar. Indikator motivasi kerja. Indikator motivasi kerja menurut para ahli mencakup kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maslow 2014. Hamzah 2017 menambahkan tanggung jawab, prestasi, pengembangan diri, dan kemandirian. Mangkunegara 2016 menyoroti peluang untuk maju, pengakuan kinerja, dan kerjaan yang menantang. Hafizi dan kawan-kawan pada 2019 serta Ahmad Fawaid Maufur 2017 menekankan faktor fasilitas kerja, tunjangan, interaksi sosial, dan penghargaan sebagai dorongan motivasi. Kesimpulannya, motivasi kerja dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia, tanggung jawab pekerjaan, kepuasan, serta faktor lingkungan dan penghargaan. Teori-teori motivasi kerja. Sibuan 2016. Teori terbagi menjadi teori kepuasan yang berfokus pada faktor internal individu dan teori motivasi klasik yang menekan imbalan materi sebagai pendorong kerja. Maslow di tahun 2016 mengembangkan hierarki kebutuhan mencakup kebutuhan
fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Herzberg memberikan faktor motivasi menjadi kebutuhan pemeliharaan, faktor kesehatan dan psikologis, keberhasilan, penghargaan. Teori lainnya meliputi teori proses yang menganalisa perilaku individu, teori harapan, nilai dan pertautan, teori keadilan yang menekan objektivitas penghargaan, serta teori pengukuhan yang menghubungkan prestasi dengan kompensasi. Kinerja. Pengertian kinerja menurut Muherianto 2016, menurut Oxford Dictionary, kinerja atau performa merupakan suatu tindakan, proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi. Muheriono 2017 menyebutkan pengertian kinerja karyawan atau definisi kinerja atau performa memiliki hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral atau etika. Menurut Sinambela 2016, kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut Harsuko 2015, kinerja adalah sejauh mana seorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran yang khusus yang berhubungan dengan peran perorangan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan oleh bagi organisasi. Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok dalam satu organisasi, baik secara kuantitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral atau etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Robbins dan Jukes 2016 meliputi kompensasi individu, kemampuan, keahlian, kebutuhan, tanggung jawab, latar belakang, dan etos kerja. Dukungan organisasi, pengorganisasian, sarana kerja, lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Faktor psikologis, persepsi, sikap, dan motivasi. Menurut Mangkunegara 2016, faktor kinerja terdiri dari faktor individual, kemampuan, keahlian, latar belakang, dan demografi. Faktor psikologi, persepsi, sikap, kepribadian, dan pembelajaran, dan motivasi. Faktor organisasi, sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, serta desain pekerjaan. Selain itu, faktor dukungan, faktor lingkungan seperti kondisi fisik tempat kerja, pengawasan, dan pelatihan juga berpengaruh terhadap kinerja. Kesimpulannya, kinerja dipengaruhi oleh faktor individu, dukungan organisasi, serta faktor psikologis yang menentukan integritas dan konsentrasi individu dalam bekerja. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi kinerja karyawan berdasarkan standar yang ditetapkan organisasi untuk mengetahui efektivitas dalam mencapai tujuan. Muhariono 2012. Penilaian ini digunakan untuk umpan balik kinerja serta identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Menurut Distler 2015, terdapat 7 faktor utama dalam penilaian kinerja. Yang pertama, prestasi kerja. Yang keduanya, kuantitas kerja. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, kerjasama.
Yang keenam, inisiatif. Yang ketujuh adalah kualitas pribadi. Penilaian kinerja penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan memastikan bahwa karyawan mendapatkan penghargaan serta perlakuan yang adil dalam organisasi. Indikator kinerja menurut beberapa ahli mencakup Edison dan kawan-kawan 2016. Target, kualitas, waktu penyelesaian taat asas. Dharma dalam Zavatri dan kawan-kawan 2017. Kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu. Sunarto di 2016 menjelaskan ada 3, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketetapan waktu, menyelesaikan tepat atau lebih cepat dari target. Kesimpulan kinerja karyawan yang baik dinilai berdasarkan kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan di tempat kerja. Penelitian terdahulu nomor 1, Alicia Maishan Falah 2020, pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Variabelnya motivasi kerja karyawan, metode analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik di bawah. H1 diterima, artinya motivasi kerja berawal terhadap kinerja karyawan PT XYZ dengan besaran pengaruh sebesar 31%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi perusahaan di masa yang akan datang untuk memahami bagaimana kondisi motivasi kerja. Yang kedua, Nur 2020, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Billing Management di Haleora Power. Motivasi kinerja karyawan, analisa regresi linear sederhana. Hasil analisa regresi linear sederhana develop konstanta A sebesar 23,089, sedangkan nilai B koefisien motivasi kerja regresi sebesar 0,621, sehingga persamaannya regresi yaitu Y sama dengan 23,089 ditambah 0,621 X. 3. Ma'ruf 2020, motivasi kerja terdapat karyawan pada PT Nirta Jaya Teknik Makassar dengan variabel motivasi kerja karyawan, metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif. Kerangka pemikiran motivasi atau motif suatu organisasi dalam diri seorang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Semakin tinggi motivasi kerja seorang, maka akan semakin kuat untuk berkembang. Hal ini tentu saja mempengaruhi beberapa indikator, yaitu kebutuhan tanggung jawab pekerjaan, kepuasan keadilan, dan penetapan tujuan. Semakin tinggi motivasi, maka dorongan yang berkembang akan semakin baik. Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan atau definisi kerja atau performa sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Analisa motivasi kerja terhadap kinerja karyawan saling mempengaruhi. Hal ini dapat terlihat apabila motivasi meningkat, maka kinerja akan mengalami kenaikan. Lalu ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan Teni Agustina 2009, menyatakan bahwa motivasi kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan, dan motivasi kerja mempengaruhi secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka konsentrasi penelitian mengenai hubungan antara dua variabel tersebut adalah sebagai berikut. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atau jawaban terhadap identifikasi penelitian mengenai hubungan dua variabel atau lebih berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka pemikiran. Maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut. Diduga terhadap
Diduga terdapat adanya pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kue Tradisional Indonesia. Untuk bab 3 metode penelitian yang akan kita bahas adalah lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, unit analisis, jenis penelitian, jenis data penelitian, sumber data penelitian, operasionalisasi variabel, metode dan teknik penentuan sampel, metode pengumpulan data, uji kalibrasi instrumen, dan metode pengolahan data, analisis data. Silakan disimak dan dibaca dengan seksama.
tugas kali ini. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sebagai tugas seminar proposal Universitas Mitra Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.